Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang mana kami akan membawakan mata kuliah sinematografi pendidikan dengan materi yakni ide pokok dan ide penunjang. Nah, adapun juga topik pembahasan pada materi kali ini yakni yang A, ide pokok, B, ide penunjang, C, pengumpulan ide, D, kriteria mempertimbangkan ide, F, teknik pemilihan ide, lalu yang terakhir yang G, cara penyusunan ide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang ide pokok. Ide pokok adalah konsep sentral atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam sebuah film. Ide pokok menjadi fondasi dari seluruh cerita dan visual yang dibangun. Dalam sinematografi, ide pokok sering diwujudkan melalui elemen-elemen visual yang dominan dan konsisten. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, menjadi fokus utama dalam cerita. Kedua, dikomunikasikan melalui visual yang kuat dan berulang. Ketiga, mempengaruhi pilihan teknik sinematografi seperti angle kamera, pencahayaan, dan komposisi. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan ide pokok dalam sinematografi. Pertama, dalam film Driven, ide pokok adalah survival dan balas dendam. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan konsep landscape yang luas, pencahayaan natural, dan close-up yang intens untuk menunjukkan perjuangan karakter utama. Yang kedua, dalam film Inception, ide pokoknya adalah realitas versus ilusi. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan efek visual, sudut kamera yang tidak biasa, dan transisi yang mulus antara dunia nyata dan dunia mimpi. Baik, untuk materi yang kedua yaitu ide penunjang. Ide penunjang adalah elemen-elemen tambahan yang mendukung dan memperkaya ide pokok. Ide penunjang membantu memperdalam pemahaman penonton terhadap pesan utama dan menciptakan lapisan makna yang kompleks. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri ide penunjang. Yang pertama, bersifat melengkapi dan memperkuat ide pokok. Yang kedua, dikomunikasikan melalui desain visual simbol. Yang ketiga, mempengaruhi pilihan warna, kostum, set design, dan elemen sinematografi lainnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan ide penunjang dalam sinematografi. Yang pertama, dalam film The Grand Budapest Hotel, ide pokoknya adalah nostalgia dan kehilangan. Sementara ide penunjangnya termasuk elemen komedi, warna pastel yang cerah, dan simetri visual. Yang kedua, dalam film Joker, ide pokoknya adalah isolasi dan kegilaan. Sementara, ide penunjang termasuk menggunakan warna merah dan biru yang kontras serta pencahayaan gelap terang yang dramatis untuk mengesankan konflik internal karakter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ferdi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih rekan Nenek atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi C, yaitu pengumpulan ide dalam sinematografi. Nah, pengumpulan ide adalah sebuah tahap awal dalam proses kreatif pembuatan film. Tahap ini melibatkan pencarian, pengembangan, dan pengorganisasian konsep-konsep yang menjadi dasar cerita dan visual dalam sebuah film. Dalam sinematografi, pengumpulan ide tidak hanya terbatas pada narasi, tetapi juga mencakup elemen visual, tema, dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, agar proses dapat berjalan sistematis, pengumpulan ide dapat dibagi menjadi beberapa poin penting. Nah, yang pertama ada pentingnya pengumpulan ide. Pengumpulan ide merupakan langkah krusial dalam proses pembuatan film, karena menjadi landasan bagi setiap aspek produksi. Nah, tanpa ide yang kuat, sebuah film akan kehilangan arah dan makna. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengumpulan ide sangat penting. Nah, yang pertama ada dasar kreatif. Ide adalah fondasi dari setiap proyek film. Dengan memiliki ide yang jelas dan kuat, membuat film dapat mengarahkan alur cerita, karakter, dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, sebuah ide yang matang mampu memberikan identitas unik pada film dan membedakannya dari karya lainnya. Yang kedua ada panduan visual. Ide yang telah terkumpul akan memandu pemilihan teknik sinematografi seperti komposisi, pencahayaan, warna, dan gerakan kamera.
Misalnya, sebuah film dengan tema gelap dan misterius mungkin akan menggunakan pencahayaan redup dan warna monokrom untuk memperkuat suasana. Yang ketiga yakni konsistensi naratif. Pengumpulan ide yang baik memastikan bahwa semua elemen film, mulai dari dialog hingga elemen visual, bekerja sama untuk menciptakan cerita yang kohesif. Hal ini membantu penonton memahami pesan film dengan lebih mudah dan membuat pengalaman menonton menjadi lebih memuaskan. Nah, poin yang kedua yaitu sumber ide. Ide untuk sebuah film bisa berasal dari berbagai sumber yang beragam. Nah, antara lainnya seperti pengalaman pribadi. Nah, kisah hidup, emosi, atau peristiwa yang pernah dialami oleh pembuat film dapat menjadi inspirasi yang kuat. Pengalaman pribadi memberikan sentuhan autentik dan emosional pada cerita. Nah, yang kedua yaitu literatur. Buku, puisi, atau cerita pendek seringkali menjadi bahan adaptasi yang kaya. Melalui literatur, pembuat film bisa mengeksplorasi tema-tema mendalam dengan struktur naratif yang sudah terbentuk. Yang ketiga yaitu berita dan isu sosial. Peristiwa aktual atau masalah sosial seperti ketidakadilan, perubahan iklim, atau perjuangan hak asasi manusia bisa menjadi ide yang sangat relevan dan berpengaruh meningkatkan kesadaran penonton. Nah, pada poin ketiga yaitu proses pengumpulan ide. Pengumpulan ide bukan sekedar menemukan gagasan, tetapi juga mengembangkan dan mengorganisasikannya agar siap diadaptasi menjadi naskah film. Nah, berikut adalah tahapan proses pengumpulan ide. Yang pertama yaitu brainstorming. Nah, yang ini menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa kritik atau batasan. Teknik yang dapat digunakan mencakup mind mapping, free writing, atau diskusi di kelompok untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan cerita. Yang kedua ada riset. Yang ini mengumpulkan informasi dan referensi yang relevan dengan ide yang telah dihasilkan. Riset bisa meliputi studi lokasi, karakter, budaya, atau studi visual seperti pembuatan mood board untuk menentukan estetika film. Yang ketiga yaitu seleksi ide, memilih ide-ide yang paling kuat dan relevan dengan visi film. Penyaringan ide dilakukan berdasarkan kriteria seperti orisinalitas, daya tarik visual, dan potensi naratif. Yang terakhir yaitu pengembangan ide. Mengembangkan ide terpilih menjadi konsep yang lebih detail, menentukan tema utama, karakter, plot, dan elemen visual yang akan digunakan. Nah, pada materi selanjutnya yang D yakni kriteria mempertimbangkan ide dalam sinematografi. Nah, setelah mengumpulkan berbagai ide, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan ide-ide tersebut untuk menentukan mana yang paling layak dan sesuai untuk dikembangkan menjadi sebuah film. Proses ini melibatkan evaluasi berdasarkan kriteria tertentu yang mencakup aspek kreatif, teknis, dan praktis. Nah, pemilihan ide yang tepat akan menentukan arah cerita, gaya visual, dan kelancaran produksi film secara keseluruhan. Nah, adapun tahapan sistematis dalam memilih ide yang sesuai. Yang pertama ada kriteria kreatif. Kriteria kreatif berfokus pada kekuatan naratif dan visual dari ide yang telah dikumpulkan. Aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa ide yang terpilih memiliki daya tarik dan dapat menyampaikan pesan yang bermakna kepada penonton. Nah, pada kriteria kreatif, adapun tahapannya. Yang pertama yaitu orisinalitas. Nah, orisinalitas ini, apakah ide tersebut unik dan belum pernah diangkat sebelumnya? Apakah ide tersebut menawarkan perspektif baru atau pendekatan yang segar? Nah, orisinalitas sangat penting untuk membedakan film dari karya-karya lain yang sudah ada, sehingga mampu menarik perhatian penonton. Yang kedua ada daya tarik visual. Nah, apakah ide tersebut memiliki potensi visual yang kuat, atau apakah ide tersebut dapat diwujudkan melalui teknik sinematografi yang menarik? Nah, potensi visual membantu menciptakan pengalaman penonton yang estetis dan mendalam. Yang ketiga yaitu kedalaman tema. Nah, apakah ide tersebut memiliki tema yang mendalam dan relevan? Apakah ide tersebut dapat menyampaikan pesan yang bermakna kepada penonton? Tema yang kuat akan memberikan dimensi emosional dan intelektual pada sebuah film. Yang terakhir yaitu potensi naratif.
Nah, apakah ide tersebut dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik dan kohesif, atau apakah ide tersebut memiliki konflik dan resolusi yang jelas? Nah, potensi naratif yang baik memastikan adanya alur cerita yang menarik dan memikat penonton hingga akhir. Nah, adapun kriteria teknis. Kriteria teknis berfokus pada kemampuan produksi untuk mewujudkan ide tersebut secara visual dengan sumber daya yang ada. Hal ini meliputi teknologi, anggaran, hingga keterampilan kru yang terlibat. Nah, adapun tahapannya seperti keterjangkauan teknis. Nah, apakah ide tersebut dapat diwujudkan dengan teknologi peralatan yang tersedia? Apakah ide tersebut memerlukan efek khusus atau CGI yang kompleks? Keterjangkauan teknis membantu memastikan bahwa ide yang dipilih realistis untuk diproduksi. Yang kedua yakni kemampuan produksi. Nah, apakah ide tersebut dapat diproduksi dengan sumber daya yang ada, seperti anggaran, lokasi, kru, dan lain-lainnya. Nah, apakah ide tersebut memerlukan lokasi atau set yang sulit diakses? Nah, analisis kemampuan produksi penting untuk menghindari masalah yang mungkin muncul selama proses syuting. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan kru. Nah, apakah kru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan ide tersebut? Apakah diperlukan pelatihan atau tambahan personel khusus? Nah, memastikan keterampilan kru sesuai dengan tuntutan produksi akan memperlancar proses penggarapan film. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Damar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi ke E, yakni teknik pemilihan ide dalam sinematografi. Nah, setelah mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai macam hal ide, langkah yang selanjutnya yang kita lalui adalah memilih ide yang paling sesuai untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah film. Nah, proses pemilihan ide ini melibatkan beberapa teknik-teknik tertentu yang membantu dalam mengevaluasi dan memutuskan ide terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, adapun juga teknik pemilihan ide dalam sinematografi penyidikan ini, yakni yang pertama adalah teknik pengambilan keputusan. Nah, yang pertama di dalam teknik pengambilan keputusan ini adalah proses final untuk memilih ide terbaik, yakni yang pertama A, voting. Yang mana di dalam voting ini kita melibatkan seluruh anggota tim untuk memilih ide favorit mereka, atau juga ide dengan suara terbanyak dipilih dengan ide utama. Nah, lalu yang kedua yakni Delphine Technique, yang mana di sini ada kumpulan pendapat dari para ahli atau anggota tim secara anonim melakukan beberapa iterasi hingga mencapai konsensus. Lalu yang ketiga Decision Matrix, di mana di sini kita menggabungkan berbagai kriteria dan bobotnya dalam sebuah matriks. Lalu dengan hitungan nilai total untuk setiap ide dan pilihan ide dengan nilai tertingginya. Lalu yang kedua ada teknik dalam hal pengembangan ide. Nah, setelah memilih ide ini, langkah selanjutnya adalah mengembangkan ide tersebut menjadi suatu konsep yang lebih detail lagi. Nah, adapun teknik-tekniknya yang pertama story development. Nah, kembangkan ide menjadi suatu sinopsis, treatment, serta skenario yang mana fokusnya itu pada suatu pengembangan karakter, plot, dan tema dari cerita. Lalu yang ke B, visual development-nya. Nah, di sini kita mulai membuat mood board, storyboard, dan konsep art yang akan kita lakukan. Visualisasikan ide melalui gambar serta beberapa sketsa-sketsanya. Lalu yang ke C, technical planning, yang mana di sini kita akan merencanakan aspek teknis seperti lokasi, peralatan, serta efek-efek khususnya. Lalu kita di sini juga membuatkan jadwal produksi serta anggarannya. Nah, lalu selanjutnya materi ke F, yakni cara penyusunan ide dalam sinematografi. Nah, dalam penyusunan ide adalah proses pengorganisasi dan mengembangkan ide-ide yang telah dikumpulkan dan dipilih menjadi sebuah konsep yang komprehensif dan siap untuk diproduksi. Proses ini juga melibatkan pengaturan naratif, visual, dan teknik untuk menciptakan sebuah film yang utuh serta bermakna. Cara penyusunan ide dalam sinematografis, yakni yang pertama adalah langkah-langkah dalam hal kita menyusun idenya. Yang ke A, pengelompokan ide. Nah, di sini ide-ide dikelompokkan berdasarkan tema, karakter, ataupun elemen visualnya. Lalu ide-ide ini akan saling melengkapi serta dapat digabungkan. Lalu yang ke B, pengembangan naratif.
kembangkan ide ini menjadi sinopsis, treatment, serta skenario, yang mana fokusnya ini akan untuk mengembangkan suatu karakter ataupun plotnya. Lalu ke C, pengembangan dari visualnya. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, di sini kita membuatkan storyboard serta konsep-konsepnya. Lalu yang ke D, perencanaan teknis. Nah, di sini kita merencanakan teknisnya seperti lokasi, peralatan, serta jadwal-jadwal produksinya. Lalu yang kedua ada teknik dalam hal penyusunan ide. Nah, di sini yang ke A ada mind mapping. Mana di sini kita membuat suatu diagram, suatu visual yang mana hal-hal ini menghubungkan ide utama serta ide-ide turunannya. Di sini dapat membantu kita dalam hal melihat hubungan antara berbagai elemen serta menemukan ide yang paling kohesif. Lalu yang kedua story development. Nah, di sini kita menjadikan kembangan ide ini menjadi sinopsis serta plot temanya. Lalu yang kecil visual development. Di sini kita memvisualisasi idenya menjadi gambar serta sketsa. Lalu technical planning seperti sebelumnya, merencanakan aspek teknisnya, membuat jadwal produksinya. Nah, jadi sekianlah penyampaian materi kami dari kelompok 5 mengenai materi ide pokok serta ide penunjang dalam mata kuliah sinematografi pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih, lalu saya aturkan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.